Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menginstal server lokal yang akan kita gunakan untuk menjalankan website kita tanpa terkoneksi internet pada komputer kita. Di dalam folder persiapan kita sudah menyertakan server lokal yang kita gunakan, yaitu SAMPP. Bagi teman-teman yang belum memiliki, silahkan teman-teman bisa mengakses melalui link yang kami sertakan di deskripsi pada video panduan lengkap membuat website dengan mudah bagian pertama. Di sana kami menyertakan file-file pendukung mulai dari template, GeneratePress, kemudian WordPress, browser, kemudian yang terakhir adalah server lokal. Baik, sebelum kita menginstal server lokal, langkah yang perlu kita lakukan pertama adalah kita menurunkan standar atau level keamanan pada komputer kita dengan cara kita masuk pada User Account Control atau UAC. Teman-teman bisa mengetikkan di pencarian Windows yaitu UAC, User Account Control Setting. Kemudian jalankan. Kemudian di sini teman-teman bisa menurunkan sampai paling bawah. Abaikan saja meskipun ini tidak direkomendasikan atau not recommended. Kemudian tekan OK. Kemudian ada pemberitahuan, tekan yes. Selesai. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan install. Caranya tekan 2 kali pada aplikasi SAMPP Windows 64 dan seterusnya. Tekan 2 kali atau enter boleh. Kemudian tunggu sampai dia berhasil dijalankan. Jadi ini adalah informasi gitu ya, peringatan dan seterusnya, teman-teman bisa baca gitu ya. Kemudian oke. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal, jadi tampilan selamat datang dari SAMPP. Kemudian teman-teman bisa pilih next. Kemudian pilih next. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menentukan di mana tempat teman-teman meletakkan lokal server ini pada komputer. Boleh di C atau boleh tempat yang lain. Nah, saran saya teman-teman biarkan saja secara default SAMPP ini akan terinstall di drive C atau local disk C. Jadi teman-teman abaikan saja. Kemudian boleh merename dengan nama yang teman mau, tapi saya sarankan teman-teman mengikuti yang kita jalankan. Jadi C kemudian SAMPP. Kemudian setelah itu teman-teman bisa tekan next. Kemudian untuk bahasa, kalau saya pribadi itu lebih suka bahasa Inggris karena sudah terbiasa, jadi lebih mudah dimengerti begitu ya. Meskipun bahasa Indonesia juga nggak masalah, tapi agak agak canggung kalau saya bahasanya agak aneh gitu, dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, menurut saya aneh gitu ya. Jadi silahkan teman-teman boleh Inggris boleh Indonesia, kalau ini nggak masalah. Cuma sekali lagi saya sarankan teman-teman mengikuti panduan ini saja, sehingga nanti di kemudian ketika teman-teman memiliki permasalahan kita bisa membahasnya bersama. Jadi Inggris saja ya, pilih Inggris saja, kemudian next. Nah, khusus yang ini teman-teman pastikan untuk learn more about Bitnami for SAMPP ini di unchecklist. Maksudnya di sini adalah untuk mempercepat proses penginstalan saja. Jadi kalau teman-teman ingin membaca tentang Bitnami itu seperti apa sih, nah, silahkan di checklist. Tetapi di sini kita unchecklist saja, kemudian pilih next. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa install sudah siap nih, gitu kan. Kita pilih next. Di sini install sedang berjalan dan kita tunggu sampai selesai. Nah, ini ada pemberitahuan bahwa Windows Defender dan seterusnya gitu kan. Intinya klik allow access. Lihat. Jadi maksudnya diizinkan gitu ya untuk mengakses. Ini sebentar lagi selesai. Nah, install local server sudah selesai. Jadi dari sini teman-teman bisa tekan finish. Kemudian di sini ada pengaturan. Jadi kalau seperti ini statusnya local server atau SAMPP sebenarnya sudah terinstall dalam komputer kita.
Akan tetapi belum bisa berjalan karena di sini belum kita start. Oleh karenanya, supaya server lokal itu dapat berjalan, maka teman-teman untuk Apache-nya silahkan tekan start. Jalankan. Oke, sudah berjalan. Kalau tanda hijau seperti ini sudah berjalan. Kemudian MySQL jalankan atau start. Kemudian di allow access. Dan yang terakhir adalah kita mengakses melalui browser. Kemudian ketikkan localhost. Nah, jadi hosting lokal gitu ya. Enter. Nah, kalau teman-teman sudah tampil seperti ini di layar browser teman-teman, berarti install server lokalnya sudah berhasil. Jadi teman-teman silahkan ulangi langkah ini ya. Kalau sudah selesai diinstal, silahkan di uninstall, kemudian diinstal lagi seperti itu, sehingga teman-teman sudah terbiasa menginstal lokal server ini. Nah, ada satu tips teman-teman untuk bagaimana supaya server lokal ini bisa berjalan otomatis di komputer kita. Caranya adalah teman-teman masuk di Windows, kemudian cari Sampipi Control Panel seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih More bagi yang menggunakan Windows 8 dan 10. Kalau di Windows 7 itu biasanya langsung ya, dijalankan gitu langsung ada. More, kemudian pilih Run as Administrator. Nah, perhatikan teman-teman, tampilannya berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi di sini tidak ada tanda silang seperti ini, ya kan? Nah, caranya adalah dengan cara kita menekan tombol bagian modul service. Jadi tekan aja dirubah tanda silang ini menjadi centang berwarna hijau atau checklist. Nah, ketika kita tekan di sini ada peringatan bahwa error atau service tidak bisa diinstal atau uninstall ketika service sedang berjalan atau dijalankan. Nah, caranya untuk supaya kita bisa merubah tanda silang ini menjadi centang berwarna hijau adalah dengan cara menghentikan dulu Apache dan MySQL. Nah, setelah berhenti baru kita tekan modul service seperti ini, kemudian pilih yes berwarna hijau. Kemudian MySQL juga seperti itu, yes akan berwarna hijau, baru kita jalankan. Oke, sudah jalan dan sudah jalan. Jadi begini caranya teman-teman untuk supaya server lokal ini berjalan otomatis ketika komputer kita dijalankan. Nah, demikian panduan lengkap membuat website dengan mudah di bagian ketiga ini, yaitu kita sudah berhasil menginstal server lokal. Insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana kita menginstal core system.